Halo, shalom bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Caksa Ureka dalam acara kesukaan, acara kecintaan kita cermat. Cerna materi khotbah kita. Sudah bersama-sama dengan kita di tempat ini Ibu Pendeta Renwarin yang nanti selanjutnya Ibu Pendeta akan memperkenalkan diri untuk sahabat-sahabat cermat, untuk ketahuan sahabat-sahabat cermat. Ibu Pendeta ini sementara sekarang sudah ditempatkan di Kantor Sinode GPI Papua sebagai Kasubit IAI, Iman Ajaran dan Ibadah. Ibu Pendeta sementara mengambil studi doktoralnya di IAKN Maluku. Luar biasa untuk prestasi seorang Sri Kandi luar biasa dari GPI Papua. Selanjutnya Ibu Pendeta silakan memperkenalkan diri untuk sahabat-sahabat cermat. Iya Bapak Ibu, sahabat-sahabat cermat dimanapun berada. Saya Ibu Pendeta Eunike Renwarin, cuma biasa disapa dengan Ibu Pendeta Kori. Dan saya baru dipercayakan oleh Lembaga GPI Papua dalam penempatan di Kasubit IAI, Kantor Sinode GPI Papua. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Pendeta. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya Bu Pendeta, kebetulan saya punya nomor HP di sini, saya bisa sharing buat sahabat-sahabat cermat. Sahabat-sahabat cermat, kita akan membahas materi yang akan dihotbahkan di hari Minggu mendatang dari Filemon 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-22. Sebelumnya mengawali itu Ibu Pendeta akan berdoa bagi kita semua. Ya, mari Bapak Ibu semua kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa di sorga yang boleh memberikan kesempatan ini bagi kami. Kami akan bersama mempercakapkan bagian firman Tuhan di saat ini. Bapa berkati kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, agar apa yang nanti kami percakapkan saat ini dapat memberi arti dan berkat bagi semua orang yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya akan membaca bagian ini untuk kita semua sahabat-sahabat cermat. Filemon 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua. Lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia sendiri, aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berutang padamu, tangguhkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu pada dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna baik di dalam Tuhan, hiburkanlah hati di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu, aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Pada itu bersedialah, jangan memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Demikian bacaan kita di saat ini, Ibu Pendeta. Saya minta Ibu Pendeta untuk menjelaskan
kondisi teks ini kepada saya, tapi juga bagi sahabat-sahabat cermat semua yang ada di rumah. Iya, makasih Pak Pencak. Sahabat-sahabat cermat yang terkasih, untuk memahami satu bagian firman atau teks bacaan kita, maka kita perlu memahami latar belakang dari mana kitab itu ditulis untuk kita tahu apa maksud dan apa tujuan daripada kitab itu sendiri. Nah, di sini saya mungkin akan menggambarkan secara singkat saja tentang latar belakang dari kitab Filemon ini. Yang pertama, bahwa kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus dan ditulis pada saat ia dipenjara. Sehingga kadang ini surat ini dinamakan dengan surat penjara, walaupun dia bersifat personal atau sifat pribadi, tapi dikatakan ditulis oleh Rasul Paulus dan ditulis pada saat Paulus di penjara. Kita lihat itu dalam ayat 1, tetapi juga dalam ayat 9 dan 10 dari teks bacaan kita. Di sana dikatakan dari ayat 1, dari Paulus seorang hukuman karena Yesus Kristus. Juga dalam ayat 9 di situ dikatakan, aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Kemudian di ayat 10 dia lanjutkan bahwa mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Berarti dari ayat ini menunjukkan bahwa surat ini ditulis oleh Paulus pada saat Paulus di penjara. Nah, surat ini yang tadi saya katakan ya, Pacak, bahwa surat ini ditulis merupakan surat pribadi atau surat personal karena ditujukan kepada Filemon. Dalam ayat 1 itu, di situ dikatakan, dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Nah, ketika disampaikan kepada Filemon, maka kita mau tahu Filemon ini dia siapa sebenarnya, ya toh? Supaya kita bisa memahami bagian ini. Nah, untuk memahami ini, Filemon ini dia tinggal di Kolose pada saat itu. Mengapa saya katakan dia tinggal di Kolose? Karena dalam ayat 2 itu ada disebutkan nama Arkhipus di situ. Ayat 2 disebutkan nama Arkhipus juga ya, dalam surat itu. Nah, kalau kita temukan dalam Kolose pasal 4 ayat 17, di situ dikatakan, dan sampaikanlah kepada Arkhipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Itu berarti bahwa surat dari Paulus yang ditujukan kepada Filemon ini, karena memang Filemon sementara itu ada di Kolose pada saat itu. Nah, Filemon ini bukan seorang Kristen pada awalnya, tetapi kemudian dia bertobat dan percaya Kristus karena penginjilan yang dilakukan oleh Paulus. Kita temukan itu dalam ayat 19 dari pembacaan kita ini. Di bagian akhir di situ dikatakan, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ini membicarakan bagaimana Filemon ini menjadi anak rohani dari Paulus ketika Paulus mulai menginjili dan ia mengalami pertobatan dan mulai mengikut Yesus. Selanjutnya itu, selain daripada itu, Filemon ini juga dikatakan sebagai rekan sekerja Paulus dalam pelayanan. Ya, dalam ayat 1 di situ dan ayat 2 tadi yang dikatakan bahwa teman sekerja kami dalam ayat 1, kemudian di situ dalam ayat 2 itu teman seperjuangan kita dan kepada jemaat di rumahmu. Ya, itu berarti bahwa Filemon ini dia tinggal di Kolose, lalu dia ini adalah teman sekerja, kawan sekerja Allah dalam pelayanan bersama dengan Paulus, tetapi juga dia menjadikan rumahnya itu menjadi tempat di mana orang melakukan ibadah. Karena di situ dikatakan bahwa kepada jemaat di rumahmu. Itu berarti dalam bayangan kita bahwa Filemon ini juga orang yang membantu Paulus dalam pelayanan dan menjadikan rumahnya sebagai tempat untuk beribadah. Yang dikatakan seperti itu. Tetapi juga dikatakan bahwa Filemon ini juga adalah seorang tuan. Karena apa? Dia mempunyai budak-budak pada saat itu. Salah satunya itu dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca itu. Onesimus. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang mau digambarkan di sini adalah kesenjangan sosial yang terjadi, yaitu ada praktek
pada saat itu ada sistem perbudakan yang terjadi. Nah, kesenjangan sosial ini terjadi karena memang ada sistem yang melegitimasi persoalan ini. Dan itu membudaya, dia terpola secara sosial. Gini, artinya perbudakan itu jadi aspek dasar dari kepada kehidupan sehari-hari dalam kekaisaran Romawi, sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi soal moralitasnya itu. Jadi itu menjadi hal yang biasa, baik di pemerintahan maupun di tengah-tengah masyarakat. Nah, tapi kalau tinjau dalam konteks sosial ekonomi masyarakat, ketika kitab ini, khususnya surat ini ditulis oleh Paulus ini dalam perkembangan kehidupan kekristenan jemaat pada saat itu, kalau tidak salah mungkin ditulis sekitar tahun 61-62 ya, 58 ya, Masehi itu, karena ini ada hubungan dengan kitab Kolose. Ya, itu kaum yang sangat rendah itu adalah budak. Ya, kaum yang sangat rendah. Itu berarti dia tidak mempunyai kapasitas hukum di situ. Nah, pola perbudakan ini mengizinkan kekerasan yang dilakukan dari awal hidup manusia sampai ajal mereka. Nah, ini kita melihat bahwa pada saat itu ada sistem perbudakan, dan kita tahu bahwa budak ini hamba yang kehidupan dikuasai oleh majikannya yang tidak memiliki kemerdekaan dalam kehidupannya. Kita bisa membayangkan bagaimana situasi pada saat itu ketika hal itu dialami oleh Onesimus ini dan juga berbagai orang dalam kondisi sebagai kaum yang terendah, kaum budak. Kalau kita lihat kutipan dari Barclay, dia menyatakan begini, bahwa budak itu bukanlah seorang pribadi. Ingat, Barclay dia bilang, budak itu bukan seorang pribadi, dia hanya sebuah alat yang hidup. Sangat miris ya, dia bukan pribadi tapi dia hanya alat yang hidup, yaitu dia samakan dengan alat benda-benda mati. Cuma bedanya lah dia masih hidup. Artinya bahwa seorang majikan berkuasa mutlak atas budak-budaknya. Dia dapat memotong telinganya atau menghukum mereka untuk bekerja berat, misalnya itu bekerja di pertanian, bisa juga dirantai, kemudian bekerja di pabrik-pabrik. Dia dapat menghukum mereka dengan memukul mereka menggunakan tongkat, gada dan sebagainya, bahkan juga menggunakan cambuk. Kemudian mereka juga bisa dicap di dahi mereka ketika mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran sebagai pencuri atau pelarian, dan kalau tidak terbukti mereka bisa dihukum mati. Dan ada kutipan yang sangat miris ya, dan sangat menyedihkan. Itu dia bisa katakan bahwa budak itu bisa dibunuh dan dihukum gantung, bahkan bukan bisa dibakar hidup-hidup. Jadi pada saat itu memang tadi saya katakan moralitas tidak perlu dipertanyakan, karena pada saat itu mereka tidak punya hak apa-apa untuk diri mereka sendiri, dan mereka hanya mengharapkan kemurahan hati daripada Tuhannya bagi mereka. Karena walaupun mereka benar sekalipun juga mereka tidak punya hak apa-apa untuk itu. Jadi itu mungkin konteks sedikit yang dialami dan terjadi ketika surat ini kemudian ditulis oleh Paulus yang diberikan oleh Onesimus. Kalau kita baca ke selanjutan daripada bagian firman ini, bahwa ketika nanti mungkin Onesimus ketika dia melakukan pelanggaran ya, ketika dia melakukan pelanggaran itu, lalu dia dihukum masuk ke dalam penjara, dia ketemu dengan Paulus di situ, lalu Paulus kemudian menginjili dia melayani Paulus, lalu Paulus mulai menginjili dia dan dia bertobat, ya, lalu dia melayani Paulus, lalu ketika itu ketika dalam cerita ya, dalam mungkin percakapan mungkin dia akan dibebaskan, tapi mungkin dia dalam ketakutan karena kondisi tadi, situasi yang ada pada saat itu. Jadi dalam kondisi ketakutan sehingga Paulus menulis surat ini untuk mengembalikan dia kepada Filemon, ya, sebagai tuannya. Jadi mengembalikan dia kepada Filemon. Mungkin itu sedikit yang boleh disampaikan. Lalu mungkin latar belakangnya ya. Lalu kita mungkin masuk ke dalam Pendeta, inti dari kitab ini. Terima kasih, ulasannya sangat menarik bagi kita semua. Dan akhirnya bagi sahabat-sahabat cermat juga mengetahui bahwa ternyata bagian ini menceritakan bagi kita semua tentang ada sekat yang begitu lebar antara kaum kaum borjuis lah, orang-orang yang punya kedudukan, tuan dengan hamba atau budak ini.
bahkan hak mereka untuk hidup pun tidak ada. Itu Ibu Pendeta. Nah pertanyaannya, kalau boleh Ibu Pendeta, kenapa sampai, sedikit saja, kenapa sampai Paulus ini dengan sebuah keyakinan dan kepastian bersurat kepada Filemon ini menyampaikan maksud yang luar biasa. Ini dibilang di sini ayat 16 apalagi ya, bukan lagi Filemon, kau terima dia kah? Bukan lagi sebagai hamba, gitu ya. Tapi kau jadikan dia saudara yang kekasih. Artinya derajatnya ini diangkat dari dasar yang paling dalam sekalipun sampai dengan si hakikat, begitu tuh. Bu Pendeta bisa ada apa sih begitu? Ya, ini yang mau disampaikan bahwa menarik ya Pak Cat. Karena ini yang mau disampaikan bahwa perikop yang dibagikan bagi kita ini dalam Filemon pasal 1 ayat 8-22 ini sebenarnya inti daripada kitab Filemon itu sendiri, dan intinya ada pada situ, pada ayat 16 itu. Tapi ketika kita membaca lebih jauh, mencerna lebih jauh tentang bagian kitab Filemon ini kitab terpendek yang ditulis oleh Rasul Paulus loh. Tetapi berisi pikiran teologi kritisnya yang sangat luar biasa yang mau disampaikan oleh Paulus, yaitu tentang kritik Paulus terhadap struktur sosial masyarakat yang berkelas penuh dengan pembedaan dan pemisahan antara kelas di mana kelas sosial tuan dan orang merdeka. Kalau ketong baca di sini dong bilang orang ningrat ya, itu mereka adalah lebih tinggi dan berkuasa daripada kaum buruh, kaum yang termarginalkan, kaum yang paling di bawah. Itu yang sebenarnya secara dia mau kritik ini soal kritik sosial ini. Tetapi bersamaan dengan itu, ingat, bersamaan dengan itu adalah surat Filemon ini juga Paulus mau mengkritik dari dalam kehidupan jemaat dan gereja sendiri. Mengapa saya katakan itu? Karena Paulus mau mendorong Filemon ini loh. Iya, dia dari sisi sosial masyarakat, dia orang yang ada di atas kan? Orang yang ada di atas, tapi ingat bahwa dia sudah dimenangkan oleh Kristus. Dia jadi teman sekerja Paulus. Betul. Iya kan? Dia jadi teman sekerja Paulus, otomatis juga ada pemimpin jemaat saat itu. Dan dia mau mendorong Paulus mau mendorong Filemon ini untuk menerima kembali Onesimus. Ingat, menerima Onesimus itu budak yang melarikan itu dalam suatu sistem kehidupan jemaat yang didasarkan pada kasih. Artinya bahwa ini Pendeta mungkin menarik sekali nih. Iya. Filemon ini seorang yang ningrat tadi. Iya. Toh, dalam struktur sosial. Orang kelas atas. Tapi kau jangan lupa bahwa kau ini pun teman sekerja, sahabat sekerja nih. Dalam iman. Kedekatan Paulus ini, Paulus ini dia bicara kepada Filemon karena kedekatan itu bapak rohani dengan anak rohani. Iya kan? Nah, ini menarik karena apa? Paulus bilang dia datang meminta Filemon untuk menerima Onesimus ini itu dia bilang dalam ayat 16 inti daripada itu dia katakan bahwa bukan lagi sebagai hamba melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Ingat, lanjutnya di bawah, bagiku sudah demikian apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ini yang mau disampaikan oleh Filemon. Iya, karena karena Filemon ini sangat mengasihi Onesimus ini. Kalau kita lihat Filemon sangat mengasihi Onesimus itu, dia katakan di sana dalam ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-10 itu mengajukan permintaan. Dia katakan Onesimus itu sebagai anak, toh. Dia katakan dia sebagai anak dalam ayat 12, malah dia katakan bahwa dia itu buah hatiku. Ketika dia suruh untuk Onesimus ini harus kembali kepada Filemon, dia katakan sebagai anak, sebagai buah hati dia, anak rohani yang ia dapat dan melayani dalam penjara. Kalau kita lihat ini, kalau dalam terjemahannya, kalau dalam terjemahan disebutkan itu tentang English dia katakan dia menerjemahkan dengan make me sad, artinya membuat aku sangat sedih. Tetapi dalam terjemahan lain itu dia katakan juga bahwa aku mengirimkan ini kepadamu seperti aku mengirim sebagian daripada diriku. Itu bagaimana kasih daripada Filemon
kepada Paulus ini yang dia tujukan kepada Onesimus sebagai seorang anak ketika ia ketemu dalam penjara dan dikatakan sebagai buah hati. Buah hati itu. Siap. Itu yang sangat luar biasa bacaan ini. Ya. Sedikitnya dia mungkin juga mengkritisi moralitas dan keberagaman kita supaya jangan sampai kita ada dalam struktur-strukturnya, realita konteks struktur-struktur masyarakat, lalu karena ketong supung sesuatu yang banyak, ketong lalu meniadakan nilai-nilai keimanan kita sebagai orang Kristen nih. Iya itu. Nah, dalam hubungannya dengan tema kita di saat ini, suarakan kesetaraan. Iya Pak Cak, mungkin dalam hubungan dengan tema ini dikatakan suarakanlah kesetaraan. Jadi yang seharusnya mau dikatakan oleh Rasul Paulus ini sebenarnya kritik diri, otokritik yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Dan di kritik pertama itu yang tadi saya katakan adalah pemimpin dan pelayan yang diwakili oleh Filemon tadi. Dan sebagai orang kaya, tuan pemilik usaha dan para budak, tapi sebagai tokoh pimpinan, sebagai pelindung jemaat setempat. Jadi yang mau disampaikan itu bahwa Rasul Paulus mau agar ada pembaharuan masyarakat. Ada pembaharuan yang dimulai dari dalam diri gereja. Dalam diri gereja dan di jemaat, di mana kesetaraan hidup sebagai sesama manusia dan sebagai sesama orang beriman itu menjadi gaya hidup dan model hidup. Itu yang pertama, karena hidup dalam kesadaran sebagai sesama manusia dan orang beriman membuat kita saling menghargai, kemudian mengakui, kemudian kita saling menerima, tidak ada lagi pandangan dan perlakuan yang merendahkan, menghina dan melecehkan orang lain. Yang ada adalah hidup sebagai sesama saudara yang saling mengasihi, saling memberikan tumpangan, saling memberi semangat dan juga saling memberikan perlindungan. Hanya karena satu sumber, yaitu kasih karunia dan kasih persaudaraan juga dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan ada satu catatan penting yang perlu untuk kita pelajari bersama. Kalau tadi saya katakan bahwa dia ingin ada pembaruan, itu menjadi model hidup dan gaya hidup. Ingat catatan bahwa Paulus dia tidak hanya menyuarakan soal kesetaraan. Di sini Paulus dia tidak hanya menyuarakan soal kesetaraan, tetapi dia menghidupi kesetaraan itu. Lalu dia melakukannya di dalam tindakan. Kita ingat dalam ayatnya yang ke-19 ayat 18 di sana dikatakan, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semua itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan tanggungkanlah semua itu kepadaku. Ini loh, ini yang mau dihidup. Jadi kita tidak hanya menyuarakan tentang kesetaraan, tapi kita menghidupi kesetaraan itu dalam tindakan yang mempedomani keteladanan Paulus ini. Sehingga kehidupan dalam kesetaraan itu menjadi pola hidup kita, menjadi model hidup kita sebagai para pelayan, sebagai para umat dalam keseharian kehidupan kita. Luar biasa bahwa ya dia sangat relevan dengan tema kita, Ibu Pendeta, menghidupkan kesetaraan. Ibu Pendeta bilang ini mesti jadi gaya hidup atau lifestyle. Kadang-kadang ketong punya gaya hidup ini ketong cuma lihat akan kayak fashion saja. Pergi beribadah juga itu rutinitas. Ibu Pendeta, lalu tidak membuat kesetaraan atau itu sebagai gaya hidup. Ini misalnya dalam kaitannya saya langsung lanjut saja. Konteks ketong ber-GPI Papua terlebih juga dengan kehidupan keluarga. Masih ada dan padahal kita bicara tentang hubungan relasioner atau hubungan relasi antara papa, mama, anak-anak, hubungan relasi antara pimpinan jemaat, penatua diaken yang harusnya menjadi hamba ya dalam tanda petik. Tapi kadang-kadang hal ini dia masih menjadi tanda tanya besar dan PR besar bagi kita semua ini, ya karena konsep kesetaraan yang harusnya menjadi gaya hidup tadi, katong tidak menghidupkan akang di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Bagaimana Ibu Pendeta dalam kaitannya dengan karena begini ya, kadang kita katakan bahwa kita nih hamba, hamba namanya. Tapi konteksnya adalah
Kadang ketong terang mau menurut apa yang Tuhan mau. Ketong terang mau diatur, malah ketong ngatur ketong per diri sendiri. Padahal konsep hamba itu Bahkan berarti diatur oleh Tuhan kan. Kita diatur toh, kita kan ada. Tapi kadang kan kita tidak. Iya. Kita konsep kita hamba, tapi kadang kita mau mengatur diri kita sendiri. Nah ingat, kalau kita, saya gambarkan hanya dalam bagian Alkitab aja. Saya nggak ingin menjudge siapapun, tapi itu dalam, kalau kita lihat dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 10 itu ada diskriminasi soal status sosial, ekonomi. Kenapa di situ kan di sana dikatakan kalau nanti ada orang yang datang dengan berpakaian mewah, kemudian pakai perhiasan yang bagus, baju yang bagus, lalu ada juga yang datang orang miskin dan dia hanya berpakaian seadanya. Yang akan kita jumpai apa? Kita akan memberikan silakan duduk, penghormatan kepada orang yang berpakaian bagus itu untuk duduk di tempat, lalu kita suruh kepada orang miskin itu kau berdiri di sana. Ataupun kalau kau duduk di lantai di dekat di bawah kakiku. Ini kan perlakuan diskriminasi. Dan kita kadang itu ada ketimpangan itu dalam kehidupan bergereja kita. Kita melayani orang bilang, kau masih cari-cari muka. Salam tempel. Salam tempel. Iya toh? Iya. Ada sekat-sekat yang ketong buat bahwa ada superior di situ, ada inferior juga di situ. Ada yang merasa unggul, topo dada bahwa karena saya ini, lalu orang yang ini semakin ke belakang. Kita belum secara adil, secara merata untuk melihat itu. Ya mungkin itu yang perlu untuk saya sampaikan. Dalam konteks keluarga nih, Bu Pendeta, kadang-kadang Iya. Papa, mama, anak nih ada 2 atau 3 nih. Iya. Kakak kok beli baju pertama, tuh, lalu nanti tahun depan kakak pun baju itu akan turun. Adik kedua lanjutkan. Bukan persoalan itu saja, Bu. Ini kita konteksnya ini begini, karena kita bilang kalau kesetaraan ya, kita bicara kesetaraan ini sampai kepada nanti ya mungkin materi ini tanggal 28, tapi kita tidak bisa melupakan tanggal 21 kemarin loh, ada Hari Kartini ya, kesetaraan gender dan sebagainya. Kadang-kala juga itu sistem kan kita bilang kan sistem sistem budaya kita ini itu kan dikonstruksi oleh kita sendiri. Jadi kadang ketong masih bilang bahwa perlakuan yang ketong buat di rumah-rumah itu kan ternyata masing-masing punya budaya, tapi perlakuan ketong kadang ketong masih mengutamakan ada anak mas, ada anak tiri. Itu dalam keluarga saja tuh. Kadang-kadang laki-laki jadi dia saja sudah, kok ini nanti kok dari belakang saja. Itu kan masih ada juga ada sekat-sekat yang masih ketong buat, bukan saja di dalam kehidupan keluarga, tapi juga dalam kehidupan berjemaat seperti yang tadi saya katakan, kehidupan bergereja. Jadi idealnya mari ketong melakukan itu setara, karena kalau tidak juga yang tadi saya bilang dalam konteks keluarga, kamu tidak sadar sementara bikin anak yang itu, ketong lihat dia senyum-senyum saja tapi hatinya dan sebagainya. Pendeta, iya. Terima kasih Ibu Pendeta, ketong bicara panjang lebar. Terakhir sahabat-sahabat cermat mau dengar Ibu Pendeta pun closing statement atau kata-kata kalimat-kalimat penutup untuk kita semua. Iya mungkin terakhir mungkin tadi kita sudah berbicara tentang kitab Filemon. Nah bagaimana Paulus mau mengingatkan kita semua untuk menghidupi keteladanan Paulus, yang Paulus sudah lakukan itu bagi kita. Menjadi model pelayanan bersama dalam kehidupan bergereja kita, gaya hidup orang percaya. Nah, satu kata saja yang perlu saya sampaikan mengakhiri perbincangan kita ini, yaitu man of God. Artinya memperlakukan orang secara manusiawi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Luar biasa, terima kasih Pendeta Gori. Kalau ada waktu kesempatan ke depan kita masih bisa bercakap-cakap dalam program cermat kita lagi. Jika Tuhan jangan lupa memperlakukan orang sebagai manusia yang harus dimanusiakan. Sampai jumpa lagi dalam program-program cermat kita mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.